datang dalam presentasi video kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu persebaran jumlah tenaga perawat di Provinsi Jawa Timur. Mengapa topik ini sangat penting? Saat ini pengembangan SDM kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan secara nasional belum memenuhi standar ideal per 100.000 penduduk. Masalah ketimpangan ini sangat terasa di Jawa Timur, di mana terdapat disparitas atau perbedaan signifikan antara kabupaten yang fasilitasnya lengkap dengan daerah terpencil yang sangat kekurangan. Faktor geografis, infrastruktur, hingga regulasi menjadi penyebab utama tidak meratanya distribusi ini. Padahal, ketersediaan perawat berdampak langsung pada aksesibilitas dan tingkat kesehatan masyarakat. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian kami bertujuan untuk memetakan pola persebaran perawat di 38 kabupaten atau kota Jawa Timur menggunakan peta Koroklet. Kami ingin mendivisikan wilayah mana yang berlebihan perawat dan mana yang kekurangan, menganalisis faktor penyebabnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Dalam metodologi pengolahannya, kami menggunakan dua kategori data utama. Yang pertama yaitu data atribut, yang dimana data kuantitatif jumlah perawat per kabupaten atau kota yang bersumber dari BPS Jawa Timur tahun 2025. Yang kedua ada data spasial, yang dimana peta digital batas wilayah administrasi dalam format soft file dari Badan Informasi Geospasial dengan sistem koordinat WGS 1948. Pengolahan data dilakukan menggunakan software ArcGIS 10.8 melalui 8 tahapan utama. Pertama, input data spasial yaitu subfile Jawa Timur ke dalam ArcMap. Kedua, pembersihan data atribut di Microsoft Excel agar nama daerah persis dengan data peta. Ketiga, join data yaitu menggabungkan tabel data jumlah perawat ke dalam tabel atribut subfile. Keempat, klasifikasi data menjadi 5 kelas interval menggunakan metode Natural Bridge. Metode ini sangat tepat karena mampu mengelompokkan data yang sebarannya tidak merata seperti kasus kota Surabaya. Kelima, pengaturan simbologi yaitu memberi gradasi warna dari biru, kuning, jingga hingga merah sesuai hierarki visual. Keenam, proyeksi koordinat menggunakan GCS WGS 1984. Ketujuh, layouting peta dengan melengkapi komponen wajib seperti judul, legenda, skala, arah mata angin, peta inset, dan graticule. Dan yang terakhir, kedelapan, ekspor peta ke format JPEG untuk visualisasi akhir. Bisa teman-teman lihat di layar, inilah peta persebaran jumlah perawat di Jawa Timur tahun 2025. Total perawat di Jawa Timur 30.214 orang dengan rata-rata 795 per wilayah. Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat tajam. Yang pertama itu di warna merah, sangat tinggi atau outlier, hanya ditempati oleh satu kota, yakni kota Surabaya, dengan total 7.048 perawat, dan angka ini 3 kali lipat lebih besar dari wilayah manapun. Nomor 2, warna oranye, dengan kategori tinggi, ditempati oleh Kabupaten Malang, Sidoarjo, dan Kota Malang, adalah daerah penyangga dan pusat pendidikan. Nomor 3, warna biru muda hingga biru tua, dengan kategori rendah sedang hingga rendah, menguasai lebih dari 65% wilayah Jawa Timur
dari 25 kabupaten atau kota. Wilayah ini mendominasi Pulau Madura, kawasan Tapak Kuda, dan wilayah pegunungan selatan. Mengapa penumpukan ini bisa terjadi? Surabaya dan sekitarnya menjadi pusat konsentrasi perawat karena fasilitas kesehatannya di sana sangat lengkap. Terdapat rumah sakit rujukan tipe A, banyak kampus keperawatan, serta menawarkan insentif kerja yang lebih baik. Baliknya, daerah kepulauan seperti Madura dan daerah pegunungan mengalami kekurangan perawat karena kendala akses transportasi, keterbatasan fasilitas, dan minimnya insentif penempatan. Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat di daerah terpencil kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Sebagai kesimpulan, persebaran perawat di Jawa Timur masih tidak merata. Wilayah prioritas yang sangat membutuhkan bantuan adalah kabupaten atau kota. Di kelas terendah seperti Bangkalan, Pacitan, dan Trenggalek. Oleh karena itu kami menyarankan yang pertama, pemerintah memberikan insentif khusus dan tunjangan daerah terpencil untuk perawat. Yang kedua, menguatkan program pertempatan berbasis kontrak seperti Nusantara Sehat. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas puskesmas dan rumah sakit di daerah pelosok. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.